Kita sering mendengar istilah anak indigo ya. Anak indigo ini dianggap spesial karena bisa melihat makhluk halus katanya ya. Tapi banyak juga orang yang mengatakan ini cuma gangguan psikologis, Mas. Nah, menurut Mas Wahyu, indigo itu ada nggak sih, Mas? Kalau sudah ada banyak berita pembahasan, ya tentunya ada ya Mas ya, disebut indigo. Kan tidak mungkin tiba-tiba muncul disebut indigo kalau memang tidak ada kisah yang sebenarnya. Artinya memang indigo itu memang ada. Tetapi tidak semua bisa dikatakan mungkin kalau yang benar-benar indigo, artinya benar-benar indigo ini kan begini. Indigo ini kan secara umum dianggap sebagai anak yang memiliki kepekaan spiritual. Bisa dikatakan juga mempunyai energi batin yang lebih tinggi ya. Bahkan ada yang mengatakan indigo ini adalah tentang orang yang sedang berhalusinasi. Artinya ada banyak persepsi tentang ini. Nah, saya mungkin mau kupas dari tentang kepekaan spiritual dulu ya Mas ya. Kepekaan spiritual ini sebetulnya ini adalah tentang ketidakwajaran. Jadi anak dikatakan indigo, ini yang benar-benar indigo ya. Itu sebetulnya itu nggak normal Mas. Karena harusnya ibaratnya alam ini harusnya itu ada tirainya. Di mana tirai itu sebetulnya ya kita yang tahu kapan tirai itu ingin kita fungsikan untuk kita buka sehingga tidak ada batasan, dan kapan tirai itu kita tutup sehingga ada pembatasnya antara alam nyata dan juga alam gaib. Itu yang seharusnya. Tetapi ketika ada anak indigo yang dikatakan memiliki kepekaan spiritual, itu sesungguhnya karena tirainya ini kebuka terus Mas. Ini kan bisa dikatakan kelainan sebetulnya. Ketika seseorang yang memiliki kepekaan spiritual yang disebut indigo, yang menurut kita sesungguhnya itu adalah kekurangan, tetapi ketika dia ini mampu menjalankan kekurangannya ini menjadi sebuah kelebihan, itu kan jadi manfaatnya banyak gitu loh Mas. Bahkan kalau bisa dijalankan selaras, artinya dia bisa kontrol, mentalnya mampu untuk menjalankan apa yang dia miliki, apa yang dia ketahui ini menjadi sesuatu yang bermanfaat, akhirnya jadi nilai lebih. Ya dianggapnya itu sebagai sebuah kelebihan. Karena secara psikologis mentalnya siap. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk banyak hal. Ada banyak hal yang bisa dia lakukan. Intinya tinggal dia memilih untuk apakah ini untuk menguntungkan dirinya sendiri atau mungkin juga untuk menguntungkan orang lain dalam hal tertentu yang berkaitan dengan hal itu tentunya. Nah, tetapi ketika si anak ini tadi atau seseorang yang dikatakan memiliki kelainan atau kepekaan spiritual ini tadi, sehingga tidak ada tirai, tidak ada batasan, dia bisa melihat yang gaib ini setiap waktu, setiap saat, dimanapun, kapanpun. Kemudian psikologisnya, mentalnya ini tidak mampu menerima itu. Yang ada justru itu akan merugikan dirinya. Karena apa? Ya jadi takut Mas Yahya. Oh, ke sana lihat sosok ini, ke sana ketemu ini itu. Nggak ada batasan. Itu kan jatuhnya jadi kacau hidupnya. Ya bisa jadi stres, bisa jadi gila. Ketika dia tidak mampu menyelaraskan antara sisi kebatinannya dia yang sudah nggak ada tirainya dengan sisi manusiawinya dia. Jadi dia akan ketakutan berlebihan, cemas dan lain sebagainya, dan itu akan terus menghantui dia. Ya jatuhnya jadi kayak terhantui terus dimanapun dia berada. Nah tentu ini kan jadi sebuah kerugian. Artinya ini dikatakan sebagai sebuah kekurangan itu tadi. Memang banyak ya, saya sering melihat bahwa anak yang dibilang indigo itu merasa tersiksa juga, masih ingin ditutup katanya. Itu beneran ya? Memang begitu ya? Kalau memang betul-betul terbuka batiniahnya sehingga tidak ada tirai dan dia bisa melihat sesuatu hal yang gaib yang tidak tampak kasat mata, dan kemudian secara psikologis, secara mental dia tidak mampu untuk mengontrol itu, ya jatuhnya memang jadi penderitaan Mas. Dan memang itu harus ditutup juga secara spiritual.
supaya tirai itu bisa berfungsi dengan semestinya. Manakala dibutuhkan ingin dibuka. Ya ini kalau tirai ini normal seperti kita, ya, ini bisa masuk ke tentang indera keenam lah, Mas. Mata batin untuk kita menembus atau menerawang misalkan begitu. Ini fungsinya tirai itu di situ. Ya tentu di situ ada banyak pelajaran pemahaman yang harus dipelajari dan harus dipahami dulu ya. Tapi intinya ya memang ingin ditutup dan harus ditutup. Tapi untuk yang memang mampu mengontrol, menjalankan dua-duanya, ini tentu akan menjadi sebuah keuntungan untuk pribadi tersebut. Nah, itu kalau dari sisi yang betul-betul dikatakan memang memiliki kepekaan secara spiritual, ya. Nah, sedangkan di sisi lain, Mas, ada anak atau orang yang disebut indigo ini sebetulnya adalah gangguan mental. Gangguan mental ini bisa terjadi karena, mohon maaf ya, bisa sejak lahir, bisa juga terjadi karena ketika dia sudah dewasa, itu tentu karena ada banyak faktor. Salah satunya bisa terjadi karena faktor misalkan dia tadinya berguru, melakukan laku spiritual, tetapi tidak paham betul. Nah, ini bisa juga membuat orang tersesat, Mas. Belajar tentang spiritual kalau kita tidak belajar dengan orang yang tepat, artinya yang betul-betul paham tentang spiritual, ya. Kita ini jatuhnya hanya ikut-ikutan saja. Disuruh ke utara, disuruh ke selatan, dan ini tidak jarang justru akan membuat kita ini tersesat. Nah, orang-orang yang tersesat inilah biasanya itu terkena gangguan mentalnya dan akhirnya jadi berhalusinasi, Mas. Misalkan karena ingin diakui, misalkan, ya kan, ada banyak faktor. Ingin diakui, ingin kelihatan supaya dianggap sakti atau memiliki kemampuan tertentu. Ditambah lagi ada banyak kepentingan di dalamnya. Bisa jadi itu dimanfaatkan untuk membohongi, untuk membodohi, supaya dia diakui, dianggap orang pinter, punya kemampuan lebih misalkan, tentang melihat hal-hal seperti itu yang akhirnya jadi bisa digunakan lah untuk mencari keuntungan pribadi dan lain sebagainya. Tetapi ada juga yang memang betul-betul itu gangguan mental. Bisa juga karena macam-macam ya, karena obat-obatan terlarang ya, karena kalau dari lahir berarti ya memang gangguan mental, akhirnya jadi berhalusinasi dan lain sebagainya. Jadi disinilah kita yang harus bijak untuk kita tidak semudah itu kita percaya, tetapi juga kalaupun memang ada, ya kita sebatas apa ya istilahnya, ya biarlah, itu kan memang mungkin menurut dia itu kelebihannya dia, atau mungkin menurut mereka ada juga itu yang dianggap menjadi kekurangannya mereka. Kita tidak jadi masalah dengan hal-hal seperti itu, dan mudah-mudahan yang memang punya kemampuan seperti itu memang digunakan untuk hal-hal yang baik, bukan untuk demi mencari kepentingan pribadi saja. Ya, artinya indigo itu bisa ada, bisa nggak ada ya. Secara alami bisa ada, bisa juga yang dibuat-buat begitu. Kebanyakan dibuat-buat. Kalau yang benar-benar real itu mungkin 1001 lah, Mas. Jarang banget itu terjadi ya. Ya ada lah, tapi jarang sekali. Ya mungkin Mas Wahyu bisa kasih pesan untuk anak-anak yang mungkin merasa memiliki kepekaan terhadap kebatinan atau punya pengalaman spiritual yang aneh, Mas, agar tidak disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak baik, Mas. Ya mungkin untuk yang memang betul-betul memiliki kepekaan spiritual, kalau memang secara psikologis, artinya mentalnya memang siap, memang mampu, ya mudah-mudahan tentunya bisa dipergunakan menjadi sebuah keuntungan, yang mana keuntungan itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi jadi manfaat untuk orang banyak, misalkan menolong orang lain dan lain sebagainya. Kemudian kalau untuk yang memang secara mental tidak mampu, ya alangkah baiknya kalau itu harus ditutup tirainya, ya. Artinya ini mau percaya mau tidak ya, ya itu harus cari orang yang memang betul-betul paham untuk mampu menutup tirai tersebut. Jadi yang normal itu sesungguhnya adalah ya orang-orang seperti kita ini, sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita membutuhkan, maka kita fungsikan dengan kita buka tirai itu, sehingga kita bisa melihat hal-hal yang tidak kasat mata.
Ketika kita tidak butuh, ya sudah, secara otomatis kan tertutup itu. Nah, tetapi karena ini menurut saya secara pribadi saya anggap nggak normal ya. Artinya ketika mentalnya tidak mampu menyelaraskan itu, ya alangkah baiknya cari orang yang memang benar-benar ngerti, yang benar-benar paham, sehingga kemudian bisa ditutup dan kita bisa hidup normal. Karena nggak enak loh Mas. Orang yang kalau betul-betul sungguhan indigo ya, makanya itu teman-teman bisa menilai sendiri nanti antara indigonya ini pura-pura atau bohongan. Masa iya melihat makhluk-makhluk gaib itu selalu ada di ujung sana, di pojokan sana, di belakang kita, di depan kita, dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Alam gaib itu tentunya hampir sama dengan alam nyata ini. Yang mana bisa jadi kita jalan ini kita mungkin simpangan atau bahkan bisa bertabrakan juga, cuman bedanya kita nggak lihat. Tapi kalau untuk orang-orang yang indigo beneran kan berarti bisa melihat. Harusnya dia bisa menghindari itu refleks secara otomatis. Oh, melihat ada makhluk halus di bawahnya, dia akan menghindari. Ini jatuhnya kan jadi kayak orang gila jatuhnya. Betul enggak? Betul ya, mungkin kalau dihitung jumlah jin mungkin atau setan ya kan banyak ya satu dunia, mungkin kebingungan untuk Ya, menghindari akhirnya kan kita jadi nggak nyaman menjalani Ya. hidup, mau kemana-kemana, terus tiba-tiba lihat ada makhluk halus misalkan tertawa, misalkan melototin kita dan lain sebagainya. Tentu ini kan pasti nggak nyaman. Itu kalau untuk yang beneran loh ya, yang beneran ngerti. Nah, ketika mentalnya nggak mampu kan itu jadi ya tentu ya jadi kacau hidupnya pasti Mas ya, jadi tersiksa ya. tersiksa. Menurut saya sih tinggal bagaimana kita saja menyikapi itu, dan mungkin untuk teman-teman yang berpura-pura ya terkena gangguan mental, halusinasi, atau mungkin memang disengaja untuk pura-pura demi keuntungan pribadi, ya mudah-mudahan mungkin bisa segera tersadarkan mungkin. Jadi biarpun itu hak masing-masing ya. Saya tidak mau ikut campur untuk urusan itu, tapi mungkin mudah-mudahan bisa tersadarkan, karena sekali kita berbohong, nanti kita akan terus menutupi kebohongan-kebohongan kita. Jatuhnya itu tidak hanya merugikan orang lain, tapi suatu saat itu justru akan menjadi bumerang dan akan merugikan diri kita sendiri, bahkan keluarga kita.